Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Berjumpa kembali dengan Jawa Timur dalam berita edisi Senin 16 November 2015. Bersama saya Laras Putri dan saya Aldo Adela. Selama 60 menit ke depan akan menyajikan berbagai informasi yang dihimpun tim redaksi dari berbagai daerah di Jawa Timur. Dan saudara, inilah cuplikan berita aktual hari ini. 25 korban penumpang kapal Wihan Sejahtera yang tenggelam pagi tadi menjalani perawatan di Rumah Sakit PHC Surabaya. Upaya penyelundupan narkoba jenis sabu dari Malaysia digagalkan petugas Bea Cukai Juanda. Kebutuhan logistik untuk pemilu di Kabupaten Kediri masih kurang 20%. Saudara, kapal motor Wihan Sejahtera pukul 9 pagi tadi tenggelam di perairan Selat Madura di sekitar Pelabuhan Barang, Terminal Teluk Lamong, Surabaya. 25 korban penumpang yang tenggelam menjalani perawatan di Rumah Sakit PHC Tanjung Perak, Surabaya. Kapal motor Wihan Sejahtera yang tenggelam diduga akibat kapal mengalami kebocoran pada bagian lambung. Sebelum tenggelam, kapal tersebut bertolak dari Tanjung Perak, namun ketika melintas di sekitar area industri Wilmar, berjarak sekitar 150 meter dari Terminal Teluk Lamong, kapal mengalami kebocoran dan memutuskan kembali ke Tanjung Perak. Pada saat kembali, kapal sudah miring dan tenggelam. Sementara itu, para korban kapal tenggelam berada di Rumah Sakit PHC Pelabuhan Tanjung Perak untuk menjalani perawatan. Sampai saat ini, 25 penumpang sudah menjalani perawatan intensif di unit gawat darurat Rumah Sakit PHC. Dari 25 korban kapal tenggelam, 1 diantaranya mengalami luka patah di bagian kakinya, sedangkan 24 korban lainnya mengalami luka memar akibat loncat dari kapal. Korban luka berat atas nama Fadli Adam, 30 tahun. Terus akhirnya miring-miring, akhirnya udah gini udah. Berapa penumpang Mas? Kalau muatannya itu kalau nggak salah 66. Kalau penumpangnya? Penumpangnya orangnya? Tahu. Ada ratusan? Ada. 200 penumpang Mas? Ya itu dah. Itu dari mana mau ke mana Mas? Dari Surabaya, Baju Inden. Saya nggak tahu ya, iya. Pas sedang tidur ya. Ada untuk pakai pelampung atau... Sebelumnya ada tanda-tanda uang tenggelam Pak? Iya. Ada dikasih tahu sama ABK Pak? Iya. Dikasih tahu ya Pak? Gimana Pak? Pemberitahuannya cepat ya Pak? Pemberitahuannya gimana? Tenggelamnya cepat Pak tadi Pak? Ya agak lumayan lama Pak. Loncat? Agak lambat ya? Iya. Loncat? Bapak meloncat langsung? Loncat langsung. Diperkirakan penumpang kapal yang menjadi korban masih akan bertambah untuk mendapat perawatan di Rumah Sakit PHC. Pihak Rumah Sakit PHC juga bekerja sama dengan sejumlah rumah sakit di Surabaya, terutama RSU Dr. Sutomo, untuk dilakukan koordinasi termasuk ketersediaan fasilitas terutama ambulans. Dari Surabaya, Joko Hermanto melaporkan. Sementara itu, jumlah korban tenggelamnya kapal motor Wihan Sejahtera sampai sore ini belum dapat dipastikan secara pasti, karena informasi yang muncul masih simpang siur. Namun demikian, hampir secara keseluruhan jumlah penumpang yang diperkirakan 153 orang dari data manifest sementara dapat diselamatkan, sehingga belum ada korban meninggal dunia. Jumlah penumpang kapal motor Wihan Sejahtera yang tenggelam diperkirakan ratusan orang ini memang tidak sesuai dengan jumlah yang terdaftar pada manifest penumpang, sehingga diduga banyak penumpang gelap yang berada di dalam kapal. Sampai saat ini masih dilakukan pendataan jumlah penumpang maupun barang yang hilang di Pelabuhan Zamrud, Gapura Surya, Nusantara, Surabaya. Yang jelas, korban tenggelamnya kapal Roro ini masih merasa trauma dengan adanya kejadian tersebut. Kita tidur-tiduran, tidak dengar bunyi di belakang tuh kerak gitu. 10 menit kemudian kita keluar, lihat kapalnya udah miring. Kapalnya kan miring pelan, miringnya pelan. Jadi kita ikut arus miringnya kapal. Nah, miringnya kapal ke kiri, kita ke kanan, pindahnya ke kanan. Nah, pindah ke kanan, terus setelah aba-aba ada yang suruh loncat, ada penyelamatan dari sini, ya kita loncat. Nah.
Menurut beberapa korban penumpang kapal Wihan Sejahtera, kejadiannya memang sangat cepat dan mendadak. Diduga kapal menabrak bangkai kapal yang tenggelam di perairan sehingga lunas dan lambung kapal bocor. Saya turun dengan tangan satu, gendong anak saya ini. Untung saya tadi ada yang nolongin orang Flores. Kalau enggak saya sudah jatuh tadi, sudah enggak tahu bagaimana. Suami saya urus ini. Saya urus anak saya, tadi saya turun sendiri, mau jatuh saya minta tolong, terus ada yang nolongin saya dipegangi sampai ke bawah, ditolongin tadi. Terus, saudara, inilah salah satu korban dari tenggelamnya kapal dan ini sangat memprihatinkan sekali karena dia membawa anak kecil, tapi dengan kesikapan dari para aparat mereka ternyata bisa selamat. Demikian laporan kami dari Surabaya. Saudara, upaya penyelundupan narkoba jenis sabu senilai 400 juta rupiah dari Malaysia melalui Bandara Internasional Juanda, Surabaya berhasil digagalkan petugas Bea Cukai Juanda. Untuk mengelabuhi petugas, tersangka seorang warga negara Malaysia memasukkan sabu ke dalam botol bedak bayi yang disimpan di balik pakaian dalam koper bawaannya. Meski beberapa kali kasus penyelundupan narkoba melalui Bandara Internasional Juanda, Surabaya berhasil digagalkan petugas Bea Cukai, namun tidak membuat jera pengedar sabu untuk tetap melakukan upaya penyelundupan sabu ke Indonesia melalui Bandara Juanda. Seperti dilakukan seorang penumpang Air Asia bernama Salamat bin Juasan, 23 tahun, seorang warga negara Malaysia yang berusaha menyelundupkan narkoba jenis sabu melalui barang bawaannya. Tersangka diamankan dan ditangkap tim gabungan Bea Cukai Juanda dan polisi militer TNI AL Lanudal Juanda saat turun dari pesawat di Bandara Juanda, Surabaya setelah ketahuan membawa 310 gram sabu senilai 400 juta rupiah. Untuk mengelabui petugas, tersangka menyimpan 310 gram sabu ke dalam botol bedak bayi yang kemudian diselipkan di sela pakaian di dalam tas koper miliknya. Upaya penyelundupan sabu dari Malaysia ini terungkap setelah barang bawaan tersangka terdeteksi alat X-ray di bandara yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan tersangka dan barang bawaannya. Dari pemeriksaan lebih detail, kita mendapatkan di salah satu bawaan dia bawa satu ransel, satu koper. Di dalam kopernya ada satu botol bedak bayi yang posisinya sudah digunting, dipotong, dan ternyata di dalamnya ada kristal bening yang kita curigai sebagai sabu. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini tersangka diserahkan ke Ditres Narkoba Polda Jawa Timur. Berikut barang bukti 310 gram narkoba jenis sabu. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Saudara, seorang tahanan narkoba yang kabur dari sel Polrestabes Surabaya akhirnya tewas ditembak petugas karena melawan saat diringkus. Tersangka kabur selama 4 hari setelah mengergaji teralis besi tahanan Polrestabes Surabaya, kemudian tersangka disergap petugas di area pemakaman umum Putrajaya, Surabaya. Alfian Santoso alias Ayong, tahanan kasus narkoba yang kabur dari sel tahanan Polrestabes Surabaya, akhirnya berakhir di tempat persembunyiannya di pemakaman umum Putrajaya, Surabaya. Tersangka tewas ditembak petugas sebanyak 2 kali di bagian dada karena berusaha hendak membacok petugas dengan sebilah parang saat disergap. Sebelumnya tersangka 4 hari lalu kabur dari tahanan dengan cara menggergaji sel tahanan. Tersangka kabur bersama dengan tahanan lain bersama Doni Susanto yang sudah terlebih dahulu ditangkap tak jauh dari rumah saudaranya di kawasan Trosobo, Sidoarjo. Alfian Santoso alias Ayong merupakan residivis kambuhan yang kerap kali keluar masuk penjara. Tersangka pernah ditangkap kasus pencurian sepeda motor dan terakhir terlibat kasus narkoba. Dari penyergapan ini petugas menyita pisau penghabisan dari tubuh Alfian serta mengamankan barang bukti berupa 3 kunci letter T. Kedua tahanan yang berhasil disergap kembali setelah kabur dengan cara menggergaji sel dan melompat tembok Polrestabes setinggi 2 meter. Awalnya untuk tersangka Alfian Santoso sulit terlacak karena terus berpindah-pindah tempat. Namun polisi berupaya terus memburu dan akhirnya membuahkan hasil.
pada hari keempat dengan menembak mati tersangka di Kompleks Makam Jarak Surabaya, Jawa Timur. Saudara, tetaplah bersama kami di Jawa Timur dalam berita karena masih ada beberapa berita aktual yang patut Anda simak. Namun sebelumnya kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Mata adalah organ vital yang sangat sensitif dan sangat kita butuhkan. Maka dari itu sayangilah mata Anda. Di era seperti sekarang ini, banyak orang mengidap penyakit mata. Kini telah hadir di Surabaya pengobatan mata tanpa operasi Mr. Hari S yang dapat mengobati segala jenis keluhan penyakit mata Anda dengan menggunakan ramuan tradisional yang sudah terbukti memberikan kesembuhan pada mata Anda. Jika mata Anda mengalami gangguan, segera berobat dengan ahli pengobatan mata tanpa operasi Mr. Hari S di Jalan Gunung Sari nomor 196 depan pom bensin. Telepon 085 1031 66006 atau 082 1673 91717. Buka setiap hari. Hanya dengan menggunakan obat-obatan herbal alami tanpa efek samping, lebih aman dan efektif, serta efisien yang ditangani oleh ahli pengobatan mata tanpa operasi Mr. Hari S. Pengobatan mata tanpa operasi Mr. Hari S adalah pengobatan mata warisan tradisi keluarga sejak tahun 1975, khusus menangani keluhan mata dan akan memberikan solusi bagi Anda penderita sakit mata. Bila Anda merasakan sakit pada mata, segeralah datang ke pengobatan mata tanpa operasi Mr. Hari S dengan menggunakan ramuan tradisional yang diambil langsung dari pegunungan Himalaya, India dan dipadukan dengan ramuan tradisional Indonesia. Anda akan mendapatkan kesembuhan. Pengobatan mata tanpa operasi Mr. Hari S mengobati berbagai jenis penyakit mata seperti mata berair, mata merah, glukoma, silindris, rabun jauh, rabun dekat, katarak, dan penyakit mata lainnya. Jika Anda salah satu penderita penyakit mata tersebut, segera datang ke pengobatan mata tanpa operasi Mr. Hari S. Cukup dengan 1-2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Banyak orang jenuh dan bahkan sudah malas berobat karena tidak mendapatkan kesembuhan. Bahkan karena menunda waktu dan hal lain di pekerjaan sehingga menimbulkan rasa sakit pada mata dan melakukan operasi untuk mendapatkan kesembuhan. Pada saat sekarang ini, banyak anak yang harus memakai bantuan dengan menggunakan kacamata. Penyakit mata terjadi bukan hanya karena debu dan kotoran lainnya, tetapi bisa akibat dari banyak hal dan pantangan yang tidak diketahui dari makanan yang kita konsumsi setiap hari. Penyakit mata yang telah banyak dirasakan masyarakat sangat rentan dan mengakibatkan kebutaan, bahkan tidak dapat disembuhkan. Kita harus berhati-hati dan selalu menjaga mata kita agar selalu aman dan terhindar dari hal-hal tersebut. Jika mata Anda mengalami gangguan, segera berobat ke ahli pengobatan mata tanpa operasi Mr. Hari S di Jalan Gunung Sari nomor 196 depan pom bensin. Telepon 085 1031 66006 atau 082 1673 91717. Buka setiap hari. Hanya dengan menggunakan obat-obatan herbal alami tanpa efek samping, lebih aman dan efektif, serta efisien yang ditangani oleh ahli pengobatan mata tanpa operasi Mr. Hari S. Awas, jangan salah alamat. Pengobatan mata tanpa operasi Mr. Hari S di Jalan Gunung Sari nomor 196 depan pom bensin. Telepon 085 1031 66006 atau 082 1673 91717. Buka setiap hari.
hanya di pengobatan mata tanpa operasi Mr. Hari S, cukup dengan 1-2 kali kunjungan Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Saudara, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kebutuhan logistik untuk pemilu di Kabupaten Kediri seperti surat suara dan formulir C masih kurang 20%. KPU Kabupaten Kediri mendesak rekanan untuk memenuhi kekurangan tersebut sebelum batas akhir tanggal 25 November. Logistik untuk pemilihan Bupati Kediri seperti tinta, kunci, lem, tali, daftar calon dan bantalan coblos serta alat tulis dan tanda pengenal diterima Komisi Pemilihan Umum dari rekanan. Akan tetapi jumlah logistik yang datang masih mengalami kekurangan dan baru mencapai 80% dari kebutuhan, sedangkan sisanya sebanyak 20% berupa surat suara dan formulir C belum datang. Kedua jenis logistik tersebut masih dalam proses pencetakan oleh rekanan. Berdasarkan data KPU, tinta yang telah diterima sebanyak 5.660 buah, daftar pasangan calon atau DPC sebanyak 2.830 lembar, dan alat coblos serta bantalan sebanyak 5.660 buah. Sedangkan untuk kebutuhan surat suara sebanyak 1.239.457 lembar, serta ditambah 2.000 lembar untuk kebutuhan pemungutan suara ulang. Melengkapi logistik yang sudah ada. Saat ini logistik yang sudah masuk ke KPU ada 10 jenis, tinggal 2 jenis lagi, dan buku panduan serta surat suara ini yang 10 sudah masuk dan sedang disetting saat ini. KPU mendesak rekanan segera memenuhi kekurangan logistik sebelum batas akhir tanggal 25 November mendatang atau 14 hari sebelum waktu pemilihan berlangsung. Dari Kediri, Canda Adi Surya melaporkan. Saudara, KPU Kabupaten Tuban tidak akan melakukan penetapan daftar pemilih tetap meski terdapat data yang tidak valid. Sebab jumlah NIK ganda dan data tidak valid jumlahnya dianggap tidak signifikan, sehingga tidak mempengaruhi jumlah cetak suara. Menanggapi temuan Panwaslu Tuban terkait data DPT tidak valid hingga mencapai 2.000 lebih, KPU Kabupaten Tuban menyatakan tidak akan melakukan penetapan DPT ulang. Sebab jumlah NIK ganda atau data invalid dalam DPT itu jumlahnya masih dinilai belum signifikan, sehingga tidak mempengaruhi jumlah cetak suara. Namun demikian, KPU Tuban tetap melakukan perbaikan dengan melakukan koordinasi bersama jajarannya hingga di tingkat desa dan kecamatan. Setelah dicek satu persatu di tingkat PPS, ternyata masih ada beberapa data yang masih akurat. KPU Tuban menyatakan berdasarkan surat edaran KPU RI, penetapan ulang baru dilakukan ketika ada data invalid yang melebihi batas. Ya, terkait dengan penetapan ulang, penetapan DPT kembali, kalau kalian melihat data yang ada di Tuban ini nampaknya tidak. Karena apa? Karena SE yang dari KPU RI terkait dengan dapat dilakukan penetapan ulang terhadap DPT itu kan ketika ada jumlah DPT B1 yang jumlahnya signifikan atau melampaui batas sehingga berpengaruh terhadap cetak surat suara. Sekedar diketahui, Panitia Pengawas Pemilu Panwaslu Kabupaten Tuban menemukan ribuan data nomor induk kependudukan NIK dan nama invalid dalam daftar pemilih tetap Pilkada Tuban yang ditetapkan KPU Kabupaten setempat. Jumlahnya mencapai lebih dari 2.000 pemilih, sehingga dikhawatirkan rawan menimbulkan kecurangan. Pilkada Tuban diikuti 2 pasangan calon, yaitu nomor urut 1 Fatul Huda Nur Nahar Hussein dan nomor urut 2 Zaki Mahbub Dwi Susantin Budiarti. Dari Tuban, Heri Setiawan melaporkan. KPU Kabupaten Mojokerto resmi mencoret pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto, Khairunisa Arifudinsah, dari pencalonan. Calon nomor urut 1 tersebut digugurkan pencalonannya lantaran dianggap tidak memenuhi syarat TMS oleh Mahkamah Agung terkait dukungan ganda parpol pengusungnya. KPU Kabupaten Mojokerto resmi mencoret dan membatalkan pencalonan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto periode 2015-2020. Khairunisa Arifudinsah. Pencoretan paslon nomor urut 1 ini berdasarkan kasasi Mahkamah Agung yang memenangkan gugatan paslon MKP Pungkasyadi. Sehingga MA mewajibkan KPU segera menerbitkan surat keputusan dan berita acara baru sebagai pengganti surat keputusan dan berita acara yang batal.
Pasangan calon nomor urut 1 Hoirunisa Arifudinsa dicoret karena dianggap telah memalsukan rekom P3 kubu Jan Faris saat pendaftaran. Dengan pembatalan tersebut, maka Pilkada Kabupaten Mojokerto hanya diikuti 2 pasangan calon, yaitu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mustafa Kamal Pasha Pungkasyadi dan Misnan Rahma Sofiana. Nama calon Bupati Haji Mustafa Kamal Pasha SE, nama Wakil Bupati Haji Pungkasyadi SH. B. Nama calon Bupati Misnan, nama calon Bupati Rahma Sofiana WA. Jumlah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto 2015 yang ditetapkan ada sebanyak 2 pasangan calon. Usai mencoret paslon Nisa sah, KPU langsung menerbitkan berita acara baru tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Pasangan calon Mustafa Kamal Pasha Pungkasyadi ditetapkan pada nomor urut 2, sementara paslon nomor urut 3 Misnan Rahma Sofiana. Saudara, berkaitan dengan informasi tadi, selanjutnya kita akan mengikuti sesi dialog aktual yang akan dipandu oleh rekan Aldo Adela. Tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih rekan Laras Putri. Saudara, pilkada serentak yang akan berlangsung 9 Desember mendatang tentu diharapkan memiliki kualitas dan kuantitas berazas demokrasi. Namun demikian, untuk menuju ke arah efektivitas, ke arah target pencapaian tentu memerlukan proses pemahaman yang matang, baik dari calon yang diusung maupun penyelenggara dan masyarakat sebagai pemilih. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang proses pilkada di Kabupaten Mojokerto, yang salah satunya telah terjadi pencoretan satu pasangan yang diusung, sore ini telah hadir di studio Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto, Bapak Ahmad Arif. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Bagaimana Pak keadaan Mojokerto menjelang pilkada Desember nanti? Sampai detik ini semua tahapan masih berjalan dengan lancar sesuai dengan PKPU nomor 2. Artinya program-program yang sudah kita rencanakan di tahapan itu masih sesuai dengan sesuai dengan rencana kita. Nah, berbicara mengenai seperti informasi yang baru saja kita dengar Pak, mengenai pencoretan calon. Penyebabnya apa Pak? Sebenarnya yang terjadi di Mojokerto apa Pak sehingga terjadi pencoretan calon itu? Ya, tanggal 9 November kemarin KPU Kabupaten Mojokerto itu menerima salinan putusan dari MA terkait tentang pencoretan salah satu pasangan calon atas nama Ibu Haji Hoirunisa dan Bapak Arifudinsa. Lalu kemudian karena kita punya batas waktu maksimal 7 hari, selama batas waktu itu kita dengan prinsip kehati-hatian kita melakukan konsultasi kepada struktur di atas kita, yakni KPU Provinsi, kemudian KPU RI di Jakarta. Kita mendapatkan saran, masukan, pertimbangan. Selanjutnya kita juga diarahkan ke Mahkamah Agung untuk meminta penjelasan terkait putusan tersebut. Akhirnya pada tanggal 14 kemarin KPU Kabupaten Mojokerto mengadakan rapat pleno sebagai tindak lanjut dari penyikapan terhadap keluarnya putusan MA tersebut, dan kita melakukan pencoretan terhadap salah satu pasangan calon, yakni Ibu Haji Hoirunisa dan Bapak Arifudinsa. Nah, pencoretan itu sendiri atas dasar apa Pak? Ya itu tadi putusan MA yang memenangkan gugatan dari pemohon, yakni pasangan nomor urut 2 Bapak Mustafa Kamal Pasha yang bergandengan dengan Bapak Pungkasyadi. Kenapa bisa terjadi gugatan tersebut Pak? Jadi gugatan itu atas dasar apa? Ya itu kan berawal dari SK penetapan kita, SK nomor 31 yang menetapkan 3 pasangan calon yang kita keluarkan pada tanggal 24 Agustus kemarin. Kemudian salah satu pasangan calon yang merasa tidak puas mengajukan gugatan di PT Tun Surabaya. Sebenarnya waktu itu PT Tun Surabaya sudah menolak seluruh gugatan itu dari pemohon, tapi kemudian berlanjut di kasasi di MA. Sampai kemudian keluarlah putusan MA nomor 539 ini yang mengharuskan KPU Kabupaten Mojokerto mencoret salah satu pasangan calon. Nah, karena tadi mungkin alasannya yang bisa disebut tadi dukungan ganda Pak, seperti apa itu Pak?
Paslon nomor 2 ini mengklaim bahwasannya mendapatkan rekomendasi dari P3-nya Bapak Jan Farid. Tapi setelah kan mekanismenya gini, di tahapan pencalonan kemarin itu setelah kita buka pendaftaran selama 3 hari, 26, 27, dan 28, itu kemudian kita tindak lanjuti dengan melakukan penelitian administrasi terhadap persyaratan calon dan persyaratan pencalonan. Salah satunya termasuk terkait dengan rekom. Pokja pencalonan sudah melakukan verifikasi dan klarifikasi itu pada tanggal 1 Agustus di Jakarta. Kemudian keluar surat keterangan yang diterima oleh KPU Kabupaten Mojokerto. Nah, dari hasil itu kemudian kita sampaikan kepada masing-masing pasangan calon untuk dilakukan perbaikan terhadap syarat-syarat yang belum terpenuhi tanggal 3 dan 4, dan ada waktu sampai dengan tanggal 7. Nah, tanggal 7 itu kemudian ada surat baru lagi yang masuk ke KPU Kabupaten Mojokerto terkait masalah rekom dari P3 Jan Farid. Nah, kemudian kita lakukan lagi penelitian administrasi sampai dengan mulai tanggal 8 sampai dengan tanggal 14 Agustus. Kita juga waktu itu menerima rekomendasi Panwas untuk melakukan proses klarifikasi lagi ke Jakarta. Waktu itu kita didampingi juga oleh Panwas Kabupaten Mojokerto. Nah, dari hasil itu kemudian dari hasil penelitian administrasi tersebut, baik itu persyaratan calon dan pencalonan, kita tuangkan di berita acara yang kita jadikan dasar penetapan 3 pasangan calon pada tanggal 24 Agustus 2014. Jadi sebenarnya KPU Kabupaten Mojokerto waktu itu sudah melaksanakan semua proses-proses yang menjadi amanah di PKPU 9 dan PKPU 12 terkait syarat-syarat pencalonan tersebut. Nah, menyikapi pencoretan tersebut, Pak, apakah KPU Kabupaten Mojokerto sudah siap bila terjadi gugatan balik dari calon yang telah dicoret? Yang kita pahami kan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 154 ayat 10 itu kan bahwasanya putusan kasasi DMA itu bersifat final dan mengikat. Itu yang kita pahami. Terus yang kedua, kita juga punya waktu 7 hari untuk melaksanakan kewajiban itu. Karena memang ini ada fakta hukum baru, otomatis KPU Kabupaten Mojokerto dalam posisi melaksanakan apapun konsekuensi yang ditimbulkan di belakang hari, ya kita siap karena kita secara normatif sudah melaksanakan ketentuan yang ada di aturan perundang-undangan. Dan setelah gugatan balik, misalnya terjadi gugatan balik, Pak, hasil apa yang mungkin bisa dicapai dengan gugatan balik tersebut? Apakah calon yang sudah dicoret bisa kembali ikut pilkada atau seperti apa? Sampai hari ini kawan-kawan KPU Kabupaten Mojokerto masih belum bisa berandai-andai karena kan tahapan terkait penyikapan putusan MA yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan ini kan tidak masuk di tahapan gitu loh. Kalau misalnya terkait tentang SK KPU tanggal 24 tentang penetapan pasangan calon yang berlaga di Pilkada Kabupaten Mojokerto, itu ada memang dijelaskan di PKPU 2 tentang tahapan. Ada proses ditun, proses mulai dari Panwas, proses ditun, kemudian ditindaklanjuti di proses di MA, itu memang ada. Tapi terkait ini kemudian ada gugatan balik terkait putusan MA ini, ya kita tidak berandai-andai. Yang jelas prinsipnya ya kita siap menyikapi segala kemungkinan karena memang asas penyelenggara itu kan salah satunya adalah kepastian hukum. Baik Bapak Ahmad, kita bisa tunda dulu, nanti bisa kita bicarakan balik terkait dengan pencoretan calon ini. Baik saudara, kita akan melanjutkan dialog aktual kita sesaat lagi, tetapi sebelumnya mari kita ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Aktual Jawa Timur dalam Berita, dan sore hari ini telah bersama kami di studio Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto, Bapak Ahmad Arif. Pak Ahmad, tadi kita sudah bicara mengenai pencoretan salah satu paslon dari Mojokerto. Kita sudah bicara mengenai kronologis bagaimana sampai terjadi pencoretan. Dan berbicara mengenai pencoretan tersebut, Pak, bagaimana pengaruhnya terhadap efisiensi anggaran Pilkada Mojokerto sendiri? Yang jelas putusan kita kemarin itu jelas berpengaruh terhadap program di tahapan yang lain. Yang pertama terkait misalnya surat suara, itu juga ada pengurangan pengurangan ukuran dari awalnya yang ukuran 26 lawan 23 itu, karena ini ada salah satu pasangan calon yang kita coret itu berkurang menjadi 18 lawan 23. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di tahapan kampanye kita hari ini tadi juga berkoordinasi dengan Panwas, kemudian menyampaikan instruksi kepada PPK dan PPS untuk melakukan penarikan terhadap APK paslon yang sudah kita coret. Itu salah satu pengaruhnya. Dan bagaimana respon masyarakat sendiri, Pak, terhadap pencoretan ini? Yang jelas sampai hari ini
ya kita harapan kita semua lah Mojokerto tetap kondusif meskipun ada dengan keluarnya putusan MA ini KPU Kabupaten Mojokerto harus melakukan pencoretan. Tapi yang jelas bagaimana proses pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Mojokerto ini benar-benar kita jaga kualitasnya. Artinya proses pemberian aspirasi dari masyarakat pada tanggal 9 Desember itu tidak terpengaruh dengan adanya pengurangan jumlah peserta pemilihan ini. Nah, barangkali bagaimana tindakan yang dilakukan KPU berhubungan dengan hal ini? Mungkin pendukung yang memilih pasangan calon yang dicoret memilih untuk abstain, Pak. Bagaimana tindakan KPU supaya tetap bisa memenuhi target pemilih? Yang jelas seperti disampaikan oleh Ketua KPU RI yang berkunjung ke Blitar kapan hari itu, seluruh KPU Kabupaten Mojokerto, seluruh KPU Kabupaten yang ada di Jawa Timur itu ditarget angka 77,5% itu tingkat partisipasi pemilih. Tentunya dengan waktu yang sangat singkat ini tersisa sampai tanggal 9 Desember KPU Kabupaten Mojokerto akan berusaha semaksimal mungkin dalam rangka mensosialisasikan Pilkada 2015 kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Mojokerto. Kita menganggap proses pemilihan secara periode 5 tahun ini benar-benar sangat penting bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Mojokerto. Masih ada calon-calon yang lain yang itu nanti bisa dititipkan aspirasinya sehingga tidak terpengaruh terhadap tingkat tingginya partisipasi pemilih nanti. Nah, seharusnya tadi kita kembali lagi mengenai masalah pencoretan, Pak. Bagaimana bisa terjadi dukungan ganda itu bagaimana? Apakah sebelum disosialisasikan, sebelum diresmikan tidak ada cross check terlebih dahulu dari pihak KPU Kabupaten Mojokerto? Sudah, kita itu Pokja Pencalonan sudah melakukan klarifikasi terhadap rekomendasi sebagai salah satu persyaratan pencalonan itu kepada P3-nya kubu Jan Farid. Itu kita lakukan sebanyak 3 kali sebenarnya. Tapi kemudian dari hasil proses penelitian administrasi itu dan kemudian juga kita konsultasikan kepada KPU Provinsi dan KPU RI, akhirnya pada tanggal 24 Agustus itu pleno kita memang kemudian menetapkan 3 pasangan calon tersebut. Nah, gitu. Karena itu sudah dipilih ketiga pasangan calon tersebut, sehingga dan di akhir waktu ini menjelang pilkada ini kita tahu ada double dukungannya, dukungan ganda. Sebelumnya apa tidak dicek dulu, Pak, dukungan ini untuk pasangan calon yang mana seperti itu? Nah, ini tadi tanggal 1 Agustus kita mendapatkan surat keterangan dari P3-nya Jan Farid itu menerangkan bahwasanya rekom terhadap pasangan nomor 1 itu tidak pernah diakui. Nah, tapi kemudian kan itu ada tahapan tentang perbaikan persyaratan seperti yang saya jelaskan tadi. Tanggal 3, 4 itu kita sampaikan, kemudian tanggal 7 itu berkas dimasukkan kembali kepada KPU Kabupaten Mojokerto. Nah, di situ kita menerima lagi surat yang juga ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal P3-nya Jan Farid. Itu kemudian yang kita jadikan dasar juga gitu loh. Lah, kita kemudian pada tanggal 13 itu menerima rekomendasi dari Panwas Kabupaten Mojokerto untuk melakukan klarifikasi kepada P3 Jan Farid. Tapi karena waktu itu hanya ditemui oleh Sekjen Bapak Dimyati, maka hal itu kemudian menjadi bahan pertimbangan juga ketika kita plenokan hasil penelitian aspirasi itu. Baik Bapak, terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini dan semoga untuk saudara yang ada di rumah kita bisa mengetahui sebab dari pencoretan tersebut dan alasannya dengan jelas, dan semoga Pilkada Kabupaten Mojokerto dan seluruh Indonesia bisa berjalan lancar pada saatnya nanti. Dan saudara, masih banyak informasi aktual yang sudah kami siapkan untuk Anda, tapi sebelumnya kita akan saksikan pesan-pesan berikut ini. Kuatir kompor nang omah jeblok. Bingung mikir biaya anak sekolah. Bingung bayar rumah sakit sing larang. Golek pupuk nang pasaran angel. Ngelu ngerasa no mundake arep listrik. Sembarang masalah pokoknya dulur. Sampeyan nggak usah bingung, langsung aja telepon nanggone Adang Wadul. Nggone sampean kabeh golek informasi barek solusi ngadepi masalah urip saben dinane. Ojo lali dulur, nonton acara Ajang Wadul setiap Senin minggu pertama sampai Senin minggu ketiga. Jam 6 bengi
nan TVRI Jawa Timur. Pupuk Day-Grow, pupuk masa depan. Tanah subur, petani makmur. 58, 59. Hasilnya kalau pakai Day-Grow ini lebih memuaskan, Pak. Ini yang betina bobotnya 2,2. Udang faname umur 2 bulan. Manfaat pemakaian Day-Grow, buah dalam satu tandan itu bisa berkisar 9-10 dengan besarnya hampir rata. Grow mantap dan oke. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Saudara. Kasus pertambangan liar di Kabupaten Lumajang bukan saja menjadi kejahatan kemanusiaan, tetapi imbasnya juga sempat membuat kelangkaan pasir besi untuk bahan bangunan pembangunan jalan tol di Jawa Timur. Oleh karenanya, adanya Pansus Pertambangan DPRD Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat bekerja ekstra cepat agar segera memberi kejelasan dalam bisnis pertambangan galian C di Jawa Timur. Tak bisa disangkal sejalan meningkatnya pembangunan infrastruktur jalan di Jawa Timur, di antaranya jalan tol, ketersediaan pasir bersih yang berjalan normal, harus tersendat ketika terjadi kasus tewasnya Salim Kancil yang menolak pertambangan pasir besi ilegal di pantai selatan Kecamatan Paciran, Kabupaten Lumajang. Penertiban atas tambang ilegal tak ayal membuat suplai pasir besi menurun dan kenyataan tersebut jelas merugikan, khususnya untuk pembangunan fisik di antaranya jalan tol. Mengacu aturan, kini sejumlah kawasan pertambangan sudah mendapat izin dari pemerintah. Namun di balik kenyataan tersebut ada sejumlah persoalan di lapangan yang harus ditangani sekaligus memerlukan kebijakan. Untuk itulah melalui Panitia Khusus Wakil Rakyat DPRD Provinsi Jawa Timur kini mempercepat kinerjanya dalam menggali dan mencari masukan atas pertambangan galian C di Jawa Timur. Pansus pertambangan kita memang hari ini bekerja cukup dihadapkan oleh jadwal kegiatan DPR yang cukup padat, jadi kita mensiasati gimana teman-teman pansus ini juga bisa terlibat di rapat-rapat pansus secara kolektif gitu. Kita harapannya gitu. Makanya ini tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Halim selaku Ketua DPRD, kita memang di putusan sela ini kita meminta kepada Dinas ESDM karena yang berwenang mengeluarkan izin untuk melegalisasi pertambangan-pertambangan yang berkaitan khusus dengan aspek pembangunan di Jawa Timur. Berdasarkan aturan, izin atas pertambangan galian C sedang dalam masa transisi terkait dengan undang-undang pemerintahan daerah yang memberikan wewenang kepada pemerintah provinsi dari sebelumnya yang ada di kabupaten kota. Pertama kita memotret potensi tambang di Jawa Timur. Terus kemudian setelah itu kita sudah mendapatkan info dan data terkait itu, kemudian kita akan mendorong gimana proses perizinan itu berjalan dengan baik sehingga tambang-tambang ilegal itu bisa bukan dihindari, ditekan seminimal mungkin gitu. Hasil Pansus Pertambangan DPRD Provinsi Jawa Timur diharapkan memberi solusi dalam persoalan pertambangan galian C, mulai dari faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Saudara, Direktorat Pengamanan Objek Vital dan tim Gegana Brimopolda Jawa Timur melakukan pengamanan dan penyisiran di sejumlah konsulat jenderal dan objek vital milik negara asing di Surabaya. Penyisiran tim Gegana untuk memastikan kondisi aman objek vital milik negara asing yang saat ini dinilai rawan terjadi tindak terorisme. Puluhan petugas Ditpam Opvit dan Gegana Polda Jawa Timur melakukan penyisiran dan pengamanan di sejumlah kantor konjen dan objek vital milik negara asing di Surabaya. Salah satu objek vital milik Prancis di Jalan Ratna, Surabaya. Tim Gegana Brimo Polda Jawa Timur diturunkan ke lokasi gedung Institut Perancis Indonesia guna memastikan kondisi aman dari ancaman benda berbahaya seperti bom. Menurut Direktur Pam Opvit Polda Jawa Timur Kombes Pol Yoyo Subagiono, pasca tragedi bom di Paris, Prancis, pengamanan objek vital dan konjen negara asing semakin diperketat. Ya, kami sudah melakukan pengamanan standar sebelumnya itu dari Pamovis setelah bulanan ya. Baik konjen, baik objek vital nasional, baik lembaga-lembaga negara maupun di perwakilan asing. Tetapi sejak adanya pasca teror di Prancis, kami tingkatkan pengawalan kami, penjagaan kami, dan hari ini kita adakan sterilisasi.
Selain Institut Prancis Indonesia, tim PAM Ovid dan Gegana juga melakukan pengamanan dan penyisiran di sejumlah objek vital dan kantor konjen negara asing di Surabaya, antara lain konjen Jepang, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Penanganan bencana gempa bumi dengan kekuatan 8,2 skala Richter dan berpotensi tsunami digelar di Pantai Sidem, Tulungagung. Simulasi bencana tsunami di Pantai Sidem ini untuk memberikan pengetahuan tentang penanganan tanggap darurat bencana kepada warga sekitar. Simulasi tanggap darurat bencana digambarkan ketenangan warga nelayan di Pantai Sidem, Dusun Sidem, Desa Besole, Kecamatan Besuki, Tulungagung yang dihuni 1.000 jiwa lebih. Tiba-tiba dikagetkan dengan kabar dari BMKG yang disiarkan melalui pengeras suara masjid setempat setelah terjadi gempa bumi berpotensi gelombang tsunami. Dari pengeras suara masjid tersebut, warga diharapkan waspada dan bersiaga, sehingga menimbulkan kepanikan yang selanjutnya mereka dievakuasi sambil membawa harta benda berlarian menuju ke atas bukit untuk menyelamatkan diri. Bahkan anak-anak sekolah yang tengah belajar turut berhamburan ke atas bukit dengan dibantu aparat keamanan. Evakuasi ini merupakan latihan tanggap darurat bencana untuk menghadapi jika terjadi bencana gelombang tsunami terjadi. Dari pelatihan ini digambarkan tim evakuasi setelah melakukan penyisiran menemukan ratusan warga nelayan mengalami luka-luka dan mereka langsung dibawa dengan kendaraan seadanya untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut di posko kesehatan. Sementara 2 orang warga lain digambarkan ditemukan tewas di bibir pantai akibat tergulung gelombang tsunami. Apabila nanti suatu saat benar-benar terjadi ya seperti yang di skenario ini, yaitu bencana tsunami, ya mudah-mudahan tidak terjadi lah. Untuk masyarakat sendiri itu juga mereka akan terbiasa dan terlatih nantinya apabila itu memang betul-betul terjadi. Ada indikasi terjadi tsunami dengan adanya gempa, dengan adanya air laut surut, dengan adanya hening, dengan adanya hewan-hewan itu lari menjauh, terus bau yang sangat menyengat. Masyarakat itu sudah tahu ciri-cirinya seperti itu. Mereka akan lari, ke tempat evakuasi yang sudah kita siapkan. Tanggap darurat bencana yang digelar oleh Korem 081 Dirot Saha Jaya Madiun yang melibatkan Kodim 0807 Tulungagung, BPBD, Polri, PMI, beserta elemen masyarakat untuk memberikan pengetahuan tentang penanganan bencana tsunami. Sehingga jika benar-benar terjadi paling tidak dapat meminimalisir jumlah korban agar warga mengetahui kewajiban apa yang dilakukan saat tsunami tiba. Saudara, warga Surabaya Timur pemegang surat ijo memberikan dukungan kepada calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya Rasio Lusi. Dukungan nyata tersebut dibuktikan pada acara deklarasi yang dilakukan di Surabaya kemarin sore. Masyarakat Kota Surabaya, terutama pemegang surat ijo, memberikan dukungan penuh terhadap pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya nomor urut 1 Palik Rasio dan Ning Lusi dalam Pilkada serentak 9 Desember 2015. Acara deklarasi dukungan untuk pasangan Rasio Lusi dilakukan di Rumah Makan Bu Cokro, diikuti sekitar 1.000 lebih perwakilan yang berasal dari pemegang surat ijo, kelompok ex-Doli, Suara Independen Rakyat Indonesia, SIRI, Gojek, Bonek, PKL, serta warga yang selama ini tidak mendapat perhatian dari pemerintah kota. Mereka sepakat mendukung pasangan Rasio Lusi jadi wali kota dan wakil wali kota. Dukungan murni dari hati masyarakat ini disikapi calon wali kota Rasio yang akan memperhatikan pembangunan di pinggir kota yang selama ini diabaikan oleh Pemkot. Di samping itu, Pak Rasio berjanji kelak apabila terpilih menjadi wali kota akan memberikan dana 500 juta rupiah per tahun kepada seluruh RW di wilayah kota Surabaya. Ya, jadi bantuan 500 juta itu dalam rangka ya People Center Development, membangun berbasis kepada rakyat. Rakyat kita berdayakan, rakyat kita ajak bersama-sama dalam proses pembangunan. Sehingga rakyat harus diberikan kegiatan. Nah, rakyat itu implementasinya ya ada di RW itu. RW kita berikan bantuan 500 juta rupiah. Kalau 1.400 itu 700 miliar. Saya kira terlalu kecil dan dananya ada.
Program yang beliaunya ini sudah sangat realistis untuk diterima kepada masyarakat. Betul. Memang mensejahterakan rakyat itu sudah luar biasa. Ini selama ini memang tidak seperti itu kelihatannya program visi misinya. Jadi kalau beliau ini jelas, sangat jelas. Jadi kami sangat mendukung, yakin kalau beliau akan menang, memang dia akan realistis untuk melaksanakan visi dan misinya seperti ini. Acara safari serasi yang dilaksanakan Gema Arek Surabaya ini merupakan yang ketiga kalinya dan mendapat respon positif dari warga kota Surabaya pendukung pasangan Palik Rasio dan Ning Lucy. Petani di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo masih tetap melakukan pekerjaannya meski aktivitas Gunung Bromo mengalami fluktuatif. Para petani menanam kentang karena sudah waktunya turun hujan. Seperti inilah yang dilakukan petani di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Mereka menanam kentang bersamaan dengan datangnya musim hujan. Seolah tidak peduli dengan aktivitas Gunung Bromo, petani mengaku siap dengan resiko kerugian yang bakal dihadapi nanti. Selama ini petani sudah terbiasa dengan erupsi Gunung Bromo. Mereka juga sudah biasa dengan naik turunnya aktivitas vulkanik Gunung Bromo. Berdasarkan hasil pantauan pos pengamatan Gunung Berapi Bromo, menyebutkan aktivitas Gunung Bromo mengalami fluktuatif. Jika sebelumnya gempa tremor mengalami peningkatan hingga 7 mm, setelah menurun menjadi 4 mm, maka saat ini naik lagi 6 mm. Jika dilihat secara visual, asap putih pekat terus menyembur dari kawah Gunung Bromo. Bau belerang tetap menyengat dan membahayakan setiap pengunjung yang nekat melanjutkan pendakian. Tidak menutup kemungkinan statusnya berubah dari waspada atau level 2 menjadi siaga atau level 3. Kalau status awas, yaitu makanya kita olah datanya dulu, kita amati seperti apa potensi bahaya yang akan ditimbulkan dengan kondisi data yang seperti ini. Hingga saat ini status Gunung Bromo masih waspada atau level 2. Dari Probolinggo, Puji Anugrah melaporkan. Dan saudara, sebuah bus penumpang jurusan Jember, Surabaya menabrak deretan warung dan rumah toko di raya penghubung Jember, Lumajang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, diduga rem blong menjadi penyebab kecelakaan sehingga sopir tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya. Bus parikesit jurusan Jember, Surabaya yang melaju dari arah timur menabrak deretan warung dan sejumlah rumah toko di Jalan Raya Desa Kasian Timur, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Separuh badan bus masuk ke dalam bagian depan ruko hingga menyebabkan kerusakan cukup parah. Bus parikesit bernomor polisi N1777UW sedang menuju Lumajang dengan jumlah penumpang 10 orang. Diduga akibat rem blong sehingga sopir tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya. Beruntung 10 penumpangnya dan awak bus selamat dari insiden kecelakaan tersebut. Meski tidak sampai menimbulkan korban jiwa, pemilik rumah dan warung mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Akibat kecelakaan tersebut, jalur selatan Jember menuju Lumajang sempat macet, sementara sopir dan kondektur bus menjalani pemeriksaan polisi. Kasus ini ditangani unit laka lantas Satuan Lalu Lintas Polres Jember. Dari Kabupaten Jember, Sunarto melaporkan. Akibat kecelakaan bus Aneka Jaya di jalur lintas selatan, 50 penumpang rombongan asal desa Menadi, Pacitan yang baru saja menyaksikan Jatim Spekta Night Festival di Banyuwangi mengalami luka-luka dan patah tulang. Para korban yang mengalami luka ringan dirujuk di rumah sakit daerah Pacitan, sedangkan yang luka berat langsung dilarikan ke rumah sakit di Solo dan Jogja.